Kedua, materi yang selalu saya sampaikan adalah terkait dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga kita. Kenapa ini penting? Karena tadi kembali lagi, setiap kita mau melaksanakan pernikahan, yang selalu menjadi gambaran adalah bagaimana nanti kita mau mengadakan di gedung apa, kita mau nanti mau tinggal di mana, kita mau nanti seperti apa, mau semeriah apa. Hanya menjadi seperti itu, hanya gambaran seperti itu. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya banyak persiapan-persiapan lain yang memang harus ditempuh dalam perkawinan. Yang pertama adalah perkawinan. Yang kedua adalah kesiapan menuju perkawinan. Apa aja kesiapan itu? Yang pertama fisik, mental, spiritual, ekonomi. Nah, di sini kebutuhan keluarga yang paling penting ini meliputi dua. Yang pertama kebutuhan fisik. Apa aja kebutuhan fisiknya? Nih, yang pertama adalah diantaranya sandang. Artinya sandang itu artinya pakaian. Pangan artinya makan. Papan artinya tempat tinggal. Belum lagi biaya pendidikan, kesehatan, keamanan, itu merupakan masuk ke dalam kebutuhan fisik keluarga. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, materi, maka itu bisa dikatakan dengan kebutuhan fisik. Nah, lalu apa yang kedua? Kebutuhan keluarga, yakni kebutuhan non fisik. Apa aja? Rasa ingin dicintai, kasih sayang, kepedulian, kesetiaan. Ya, seperti itulah. Lebih kepada perasaan, lebih kepada rasa di dalam apa yang kita berikan, yang bisa kita berikan dalam perasaan untuk kita kepada pasangan kita. Nah, diantaranya adalah untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami istri harus bekerja sama. Yang kedua, kerjasama membagi peran dan tugas harus dengan musyawarah. Yang ketiga, dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami istri harus merasa sebagai tim kerja. Nah, dalam kesempatan itu juga kami sampaikan bahwa kepemimpinan di dalam keluarga bukan hanya kepemimpinan tunggal, tapi ada juga kepemimpinan kolektif. Apa hanya menjadi tugas seorang suami untuk menjadi kepala keluarga? Tidak. Bisa jadi seorang istri, seorang ibu akan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangganya. Kehidupan perkawinan adalah seni mengenali kebutuhan masing-masing dan kebutuhan pasangan, serta mengelola hal-hal yang menjadi kebutuhan bersama dengan prinsip kerjasama dan saling tolong-menolong. Jadi, yang selalu saya tekankan juga kepada calon pengantin, ketika kita sudah berkomitmen untuk membina suatu rumah tangga, maka yang harus didasari adalah hidup saling tolong-menolong. Jadi, saya selalu menekankan bahwa tidak ada yang dikatakan uang istri, uang suami, atau gaji istri ini hanya untuk istri, uang suami, gaji suami untuk istri. Tidak seperti itu. Tapi di dalam hal pernikahan, ketika sudah memiliki komitmen untuk berkeluarga, maka sudah siap dengan rasa saling tolong menolong di antara keduanya. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang selalu di dalam kerjasama, selalu dalam musyawarah, dan selalu menuju harapan dari keluarga, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ada beberapa poin lagi yang penting yang selalu saya tekankan kepada pengantin adalah bagaimana ketika kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, ini dalam hal apapun, terlebih lagi dalam hal rumah tangga, yang pertama adalah kita patut bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas amanah yang tadi Allah berikan kepada kita, pasangan kita, suami kita, istri kita, belum lagi nanti anak-anak kita, belum lagi dengan keluarga besar kita. Itu merupakan amanah yang Allah berikan, yang wajib kita syukuri. Berapa banyak orang yang ingin berumah tangga, tapi ternyata Allah belum kehendaki karena belum memiliki suami, belum memiliki istri. Bahkan ketika suami istri sudah memiliki pasangan, tapi ternyata Allah belum menghendaki mempunyai keturunan. Dan dengan hal-hal seperti ini, semuanya harus didasari dengan rasa syukur. Karena apa? Allah sudah janjikan, wa izta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, pasti Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Itu yang pertama.
Yang pertama itu, jadi saya selalu menekankan suatu bagaimana kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tak kalah pentingnya adalah bersabar atas segala ujian, atas segala cobaan yang Allah berikan di dalam rumah tangga kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh sangat mengagumkan perihal orang-orang yang beriman, yang ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ada dua, ketika kita bersyukur, maka Allah akan jadikan rasa syukur kita itu kebaikan. Tapi ketika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Artinya apa? Nah, itu merupakan janji Allah bahwa semuanya itu merupakan kebaikan untuk kita ketika kita bersyukur. Dan ketika kita dikasih cobaan, kekurangan harta, jiwa, bahkan yang lain-lainnya, masalah, ujian, cobaan, ketika kita bersabar, kita sadar bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini semuanya diciptakan oleh Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika kita sudah tahu, kita sudah bisa menempatkan diri kita bersabar dalam ujian Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Sabarnya kita akan menjadi kebaikan untuk kita. Apa kebaikannya? Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan menempatkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuk. Kapan? Mungkin tidak sekarang, tapi nanti di yaumil qiyamah. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.